Halo kawan-kawan, kembali lagi di channelnya Sapar Outdoor. Masih ada beberapa hal unik yang belum kita ketahui ketika kita berada di atas puncak gunung. Salah satunya seperti kondensi ataupun kenapa suhu udara di pegunungan itu lebih dingin. Kondensi ini pasti terjadi ketika kita berada di atas gunung atau ketika kita berada di tempat yang dingin. Kemudian kita juga sering mendengar pertanyaan klasik, kenapa sih di atas gunung itu malah lebih dingin? Padahal kita berada di puncak yang tinggi, artinya matahari akan lebih dekat. Pertanyaan itu sering kita dengar ataupun kita lihat. Makanya dari itu, saya ingin sedikit sharing mengenai hal tersebut. Tetapi disclaimer terlebih dahulu bahwa saya bukan anak IPA ataupun fisika. Soalnya pembahasan ini merupakan pembahasan anak-anak IPA ataupun fisika. Biasanya pembahasan ini merupakan pembahasan mengenai penguapan air, kemudian pembentukan awan, hingga turun hujannya kembali. Pembahasan kali ini akan membahas perihal apa itu kondensi, kemudian penyebab kenapa sih di atas gunung itu lebih dingin. Yang pertama, kondensi adalah proses perubahan uap air menjadi air atau larutan karena adanya dingin yang mencapai titik embun. Jadi kondensi itu juga sering kita sebut dengan pengembunan. Muncul pertanyaan, apakah kondensi ini hanya terjadi di atas gunung saja? Jawabannya tidak. Kondensi ini juga bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jika terdapat dua unsur yang menjadi penyebabnya, yaitu uap air dan pendinginan. Contohnya kondensi sederhana yang sering kita lihat yaitu ketika es yang berada di dalam gelas atau plastik atau apapun itu, maka permukaan luar gelas pun akan membentuk butiran-butiran air seperti keringat. Nah, itu juga merupakan kondensi yang sama dengan kondensi di atas gunung. Kita tes ya, saya masukkan kertas tisu ke dalam gelas berisi air berwarna merah ini. Nah, tisu ini terlihat berwarna merah ya teman-teman ya. Nah, saya simpan tisunya. Lalu saya coba menyeka bintik-bintik air yang terdapat pada dinding bagian luar gelas ini. Saya seka. Nah, nggak berwarna merah teman-teman. Dengan kata lain, air yang terdapat pada bagian luar dinding gelas ini bukan berasal dari air yang berada di dalam gelas ini. Jadi gelas kita nggak bocor teman-teman. Penjelasan simpelnya seperti ini. Setiap udara yang kita hirup itu ternyata memiliki unsur yang namanya uap air. Nah, uap air itu kemudian diikat oleh udara yang dingin. Yang tadinya uap air itu tidak terlihat karena sangat kecil, kemudian diikat oleh udara yang dingin. Nah, dari gabungan yang sangat kecil itu, akhirnya kita dapat melihatnya berupa butiran-butiran air. Nah, tadi itu kan gelas. Kita bayangkan bahwa gelas itu kan anti airnya sangat ekstrim, bahkan tidak akan ada air yang bisa masuk. Apalagi dengan tenda ketika kita berada di gunung. Mau tenda semahal apapun atau PU-nya berapapun, yang namanya kondensi itu pasti akan terjadi. Tapi ada cara untuk mengatasi jika tenda kita mengalami kondensi. Tenda sekarang itu memiliki sistem double layer. Bagian luarnya itu menggunakan bahan anti air atau waterproof. Kemudian bagian dalamnya itu menggunakan jaring atau mesh. Nah, justru bagian mesh ini yang tidak akan mengalami kondensi karena suhu udara yang berada di dalam mesh dan di luar mesh itu memiliki suhu udara yang sama. Berbeda dengan bagian luarnya atau bagian outernya. Suhu udara di luar dan di dalam itu memiliki suhu udara yang berbeda. Tadi juga ketika es di dalam gelas
suhu udara yang berada di luar gelas dan suhu udara di dalam gelas itu memiliki suhu udara yang berbeda. Tapi walaupun tenda kita memiliki sistem double layer, inner kita itu tidak boleh terkena outer agar inner kita itu tidak basah yang dihasilkan dari outer tadi. Kemudian pembahasan yang kedua ini mengenai penyebab suhu udara. Penyebab suhu udara ini adalah tekanan udara. Nah, ternyata tekanan udara ini memiliki berat yang disebut dengan massa udara. Dan karena memiliki berat ataupun massa udara dan bumi kita memiliki gaya gravitasi, maka otomatis tekanan udara ini akan berada di tempat yang rendah. Setelah tahu di mana tempat yang banyak tekanan udaranya, kemudian kenapa dari tekanan udara ini menghasilkan hangat? Jawabannya karena udara ini saling bertabrakan. Nah, dari hasil tabrakannya itu menghasilkan hangat, maka otomatis semakin banyak tekanan udara, maka akan semakin banyak hangat yang dihasilkan. Kalau di gunung itu sedikit tekanan udara, maka itulah jawabannya. Karena tabrakan yang dihasilkan dari tekanan udara itu sangat sedikit. Jadi yang menyebabkan dingin atau tidaknya itu adalah tekanan udaranya, bukan seberapa tinggi gunung yang kita daki. Sebenarnya gunung yang kita daki itu tidak akan merubah secara signifikan antara kita dengan matahari. Kita bayangkan saja jarak antara bumi dengan matahari itu berjarak sekitar 150 juta kilometer. Sedangkan gunung di Indonesia itu memiliki rata-rata sekitar 4.000 meter dari permukaan laut. Jadi tidak akan merubah secara signifikan antara kita dengan matahari. Bahkan jika kawan-kawan pergi ke bulan saja dan menggunakan logika seperti itu, kawan-kawan tidak akan menemukan hangat sama sekali. Karena suhu udara di bulan itu kisaran minus 170 sampai 190 derajat Celcius. Kondensi itu pasti terjadi jika ada dua unsur yang terpenuhi, yaitu adanya uap air dan pendinginan. Kemudian uap air itu selalu ada di setiap udara yang kita hirup. Yang ketiga, suhu udara dipengaruhi oleh tekanan udara. Dari tekanan udara ini adanya saling tabrakan. Kemudian dari hasil tabrakan ini menghasilkan hangat. Jadi bukan seberapa tinggi gunung yang kita daki. Tekanan udara ini memiliki berat atau massa. Jadi tekanan udara ini akan berada di tempat yang lebih rendah. Selain mempengaruhi dingin atau panasnya, ketinggian juga akan mempengaruhi sedikit atau banyaknya udara. Begitu sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masih banyak hal yang belum kita ketahui. Dan setelah kita mengetahui, tentunya kita akan semakin kagum dengan semesta ini. Dan dari kagumnya kita kepada semesta, maka haruslah kita semakin kagum juga kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan bumi yang serumit ini dan sesempurna ini untuk tempat tinggal manusia. Sekian dari saya, Indra Misal. Jangan lupa untuk kita sama-sama belajar dan mencari tahu segala hal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.